Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya percaya saudara semua selalu ada dalam penyertaan Tuhan, dan kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, Bapa yang maha baik, Tuhan dan Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Tuhanlah yang sudah memampukan kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami agar kami mengerti dan sungguh-sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-5, ayat 1 dan ayat yang ke-4. Tertulis demikian. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pria terus bekerja selama 7 hari dalam seminggu dan selalu punya alasan untuk menghindari kegiatan ibadah. Ketika ditanya mengapa ia bekerja terus, ia katakan bahwa kalau tidak bekerja secara terus-menerus, maka kebutuhannya tidak dapat tertutupi. Saat ditanya apakah sudah tertutupi semua kebutuhannya dengan bekerja selama 7 hari, ia menjawab bahwa tidak juga, sebab masih ada banyak keinginannya yang belum terpenuhi. Tanpa Firaun seperti di Mesir, yang memaksa bangsa Israel terus-menerus bekerja dan tidak boleh beribadah kepada Tuhan, ternyata ada kalanya kita juga bersikap seperti Firaun terhadap diri kita sendiri. Kita lebih mementingkan pekerjaan dan hal-hal lahiriah daripada mengutamakan Tuhan. Dalam pasal ini kita baca bagaimana Musa bersama dengan Harun menghadap Firaun untuk meminta agar bangsa Israel itu diizinkan untuk pergi menyembah Tuhan. Tapi respon dari Firaun sangat berbeda dengan apa yang diminta oleh Musa dan Harun. Dengan keras dan tegas Firaun katakan tidak boleh. Mereka harus bekerja dan mereka tidak boleh melalaikan tugas dan beban yang diberikan kepada mereka. Firaun juga berkata, "Siapa Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya?" Firaun tidak mengizinkan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan dan memaksa mereka untuk bekerja tanpa henti. Dalam kehidupan kita, saudara, Firaun berbicara tentang ego kita dan fokus kita yang salah. Firaun berbicara tentang sikap kita yang lebih mengutamakan untuk mencari pemenuhan akan kebutuhan-kebutuhan lahiriah kita dan mengabaikan Tuhan. Tuhan tidak marah kita bekerja, saudara, tapi Tuhan mau agar kita ingat akan Dia dan juga memberikan waktu untuk Tuhan. Firaun menolak melepaskan bangsa Israel karena dia takut kehilangan keuntungan. Dosa dalam hidup kita, saudara, seringkali berperan secara serupa seperti apa yang dilakukan Firaun. Kita punya sikap di mana kita terikat dan membiarkan diri kita terjebak atau terjerat pada hal-hal duniawi dan lahiriah, serta membuat kita mengabaikan panggilan Tuhan. Kita melupakan ibadah. Kita tidak lagi memiliki waktu persekutuan yang secara pribadi dengan Tuhan. Kesibukan yang berlebihan, aktivitas terus-menerus dalam pekerjaan ataupun usaha, keserakahan dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan membuat kita
bagaikan Firaun terhadap diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senantiasa setia menunggu kita. Dia memanggil kita untuk beribadah kepadanya, mengingat dan mengutamakan akan Tuhan. Tapi seringkali kita menolak atau menunda panggilan Tuhan. Kita merasa kita terlalu sibuk. Kita lelah karena banyak pekerjaan dan tugas-tugas yang sebenarnya kita buat sendiri dan kita izinkan untuk menguasai diri kita. Mari saat ini saudara ambil prioritas yang benar, miliki sikap yang tepat, di mana kita memfokuskan diri kita kepada Tuhan, memberikan waktu untuk Tuhan. Jangan biarkan diri kita diperbudak oleh pekerjaan dan diperbudak oleh segala tugas aktivitas kita. Lalu kita berkata kita tidak punya waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Mari jangan biarkan Firaun berkuasa dalam diri kita. Tolak semua sikap yang salah dan jadilah pribadi yang senantiasa mengutamakan Tuhan, agar kita senantiasa mengalami berkat dan sukacita dalam setiap tugas pekerjaan ataupun usaha kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk mengutamakan Tuhan, tidak membiarkan diri kami menjadi seperti Firaun yang lebih mengutamakan hal-hal lahiriah, yang membuat diri kami menjadi budak dari pekerjaan, tugas-tugas, usaha, dan segala aktivitas kami setiap hari. Kami sadari Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan, Engkaulah yang memberikan kami waktu dan umur untuk kami jalani dalam kehidupan di bumi ini. Tolong kami supaya kami selalu sadar bahwa hidup kami berasal daripada-Mu. Juga waktu yang kami miliki adalah milik Tuhan. Dan ajar kami untuk senantiasa berfokus kepada-Mu, memiliki sikap yang benar dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan dan menegur kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini. Dalam istirahat kami, lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa menyerahkan setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing. Lawatlah kami Tuhan, dan nyatakan kuasa, mujizat, pertolongan-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Dan lawatlah ya Tuhan, setiap orang dari segala bangsa, supaya mereka terbuka hatinya untuk mengenal Engkau, percaya kepada-Mu dan mengalami anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.